Saya terus terang meragukan apakah event ini akan bisa dilaksanakan, tapi harapannya semoga ini sukses. Cuma too good to be true gitu. Jadi ini bagus banget nih. Kenapa nggak kepikiran sama Anies ya? Sama Anies Baswedan Jakarta. Perlombaan balap mobil Formula E tahun 2020 atau season ke-6 insya Allah akan diselenggarakan di Jakarta. Lewat sebuah diskusi yang mendalam dan dialog yang cukup intensif terkait ini, sampailah kita pada pembicaraan untuk menggunakan lokasi yang lain. Terbaik akan kita terus upayakan untuk dicapai, terutama terkait lokasi ini. Macam lah, diantaranya di Senayan, di Pantai Maju. Dari segi pariwisata mungkin kita bisa bilang Monas itu lebih paling ikonik lah untuk Jakarta gitu. Jadi secara jalan pun sudah ada, sudah besar gitu ya. Sangat cukup bagus untuk mengekspos kota Jakarta gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau dari penilaian saya, pemerintah itu kan sekarang lagi berusaha banget buat ningkatin pariwisata lalu segala macam karena pandemi ini. Tapi kan balik lagi itu kan sebenarnya nggak layak disebut prioritas kalau menurut saya, karena prioritas yang sekarang adalah penanggulangan pandemi gitu. Jadi bukan untuk acara seperti itu. Skakmat Formula E disebut bukan buat masyarakat, tetapi supaya Anies tak dipenjara. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengatakan bahwa ajang balap Formula E sebenarnya diadakan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas dari jeratan hukum dan dipenjara. Terlebih Yusuf Muhammad menilai dana Formula E sudah digelontarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tak bisa dikembalikan lagi. Oleh sebabnya apabila Formula E batal digelar, maka risikonya bakal jauh lebih besar dan bukan tidak mungkin Anies dipenjara. Jika Formula E ini nggak jadi digelar, maka risikonya malah jauh lebih besar. Risikonya Anies bisa dipidana dan masuk penjara. Kata Yusuf Muhammad dikutip Hops.id dari saluran YouTube 2045 TV pada Senin. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Ya bisalah karena uangnya ini sudah terlanjur di store. Tapi acaranya tidak terlaksana, makanya Anies bisa dipidana dan masuk penjara, sambungnya. Yusuf Muhammad juga menjelaskan Formula E jadi dilaksanakan merupakan salah satu upaya agar Anies bebas dari gugatan hukum. Mengetahui resiko yang seperti itu, maka harus nggak mau. Mengetahui resiko itu, mau nggak mau. Ya Formula E harus digelar, itu semua demi menyelamatkan seorang Anies Baswedan dari jeratan hukum, ujarnya. Makanya jangan heran kalau nantinya ketika Formula E digelar justru akan diselenggarakan secara asal-asalan. Terlebih, kata Yusuf Muhammad, Formula E diadakan bukan untuk menghibur masyarakat atau warga DKI Jakarta, melainkan untuk menyelamatkan karir politik Anies. Jadi Formula E diadakan itu sebenarnya bukan untuk hiburan masyarakat, tetapi untuk menyelamatkan Anies. Jadi jangan heran juga kalau Formula E nanti diadakan terkesan asal-asalan imbuhnya. Efek itu kesuksesan Anies untuk menerobos aturan yang dibakukan oleh negara pemerintah pusat karena dia menganggap keadilan itu mendahului aturan, jelas Rocky Gerung dikutip gnp.co pada Minggu. Menurut Rocky Gerung, Anies Baswedan berani melanggar aturan terkait perburuhan itu adalah diskresi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu yang akan diikuti oleh gubernur-gubernur yang lain, seharusnya begitu kalau gubernur lain mau dapat popularitas. Tapi Anies tahu bahwa itu adalah hak buruh, tegas Rocky Gerung. Rocky Gerung menegaskan bahwa pengetahuan Anies Baswedan terkait kondisi ekonomi yang menyebabkan dirinya mengambil keputusan dengan resiko. Maka dari itu sekarang disebut Anies Efek, jelas Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, Anies Efek yang dimaksud karena baru-baru ini para buruh di Banten berhasil menggeruduk kantor gubernur. Selamat pada buruh di Banten yang menggeruduk kantor gubernur. Saya ucapkan selamat karena itu prestasi buruh dalam menuntut hak, beber Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai dengan tidak dapat menemui pejabat setempat, para buruh yang menggeruduk lantas selfie-selfie adalah itu bagian dari kegembiraan. Tetapi tetap soal buruh ini eskalasi akan naik terus karena para buruh ini akan mengikuti Anies Efek, ungkap Rocky Gerung. Seperti diketahui, ruang kerja Gubernur Banten Wahidi Halim di Serang, Banten pada Rabu 22 Desember 2021 lalu berhasil diduduki para buruh. Buruh menggeruduk kantor gubernur untuk menuntut adanya revisi besaran upah minimum kabupaten atau kota UMK di Provinsi Banten tahun 2022. Namun menurut Wahidin Halim, aksi tersebut sebagai sebuah ancaman kalau buat saya,
Peristiwa ini bukan peristiwa biasa, ini ancaman-ancaman terhadap rasa aman yang harusnya dijamin, jelas Wahidin Halim dalam keterangannya.